Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kasep yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman sahabat Kasep, marilah kita menguak nasab silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani dan beberapa pemikirannya. Tokoh ini lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Banten. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi dan wafat di Makkah pada tahun 1897 Masehi. Nama Al-Bantani ini digunakan sebagai nisbat untuk membedakan dengan sebutan Imam Nawawi, seorang ulama besar, ahli hadis dan produktif dari Nawa, Damaskus yang hidup sekitar abad ke-13 Masehi. Ayah Syekh Nawawi adalah seorang penghulu di Tanara setelah diangkat oleh pemerintah Belanda. Ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Di masa kecil, Syekh Nawawi dikenal dengan Abdul Mu'ti atau Abu Abdul Mu'ti. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon atau Sunan Gunung Jati. Dari garis keturunan ayahnya berujung kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu sampai kepada Muhammad Singaraja. Saat Syekh Nawawi lahir, Kesultanan Cirebon ini yang didirikan Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi sedang berada dalam periode terakhir di ambang keruntuhan. Raja saat itu, Sultan Rafiuddin, dipaksa oleh Gubernur Reples untuk menyerahkan tahta kekuasaan kepada Sultan Mahmud Safiuddin dengan alasan tidak dapat mengamankan negara. Syekh Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam sejak berusia 5 tahun. Langsung dari ayahnya, karena ayahnya juga seorang yang alim, alamah. Bersama-sama saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama adiknya, bernama Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Ki Haji Sahal, salah satu ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu ke Raden Haji Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi berangkat pergi ke Arab Saudi. Di samping untuk melaksanakan ibadah haji, keberangkatan itu penting bagi Syekh Nawawi untuk menimba ilmu, seperti ulama Al-Jawi pada umumnya. Pada masa-masa awal di Arab Saudi, dia belajar kepada ulama Al-Jawi lainnya. Puncak hubungan Indonesia, yakni orang-orang Melayu dan Makkah, terjadi pada abad 19 Masehi. Karena pada saat itu banyak sekali orang Indonesia yang belajar di Makkah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka diberi kesempatan mengajar di Masjidil Haram. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi asal Termas Pacitan, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi asal Minangkabau, Syekh Muhtarom asal Banyumas, Syekh Bakir asal Banyumas, Syekh Asyari asal Bawean, dan Syekh Abdul Hamid asal Kudus. Ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar di Masjidil Haram. Ketika itu, Masjidil Haram menjadi salah satu atau satu-satunya tempat favorit, semacam kampus favorit dalam istilah sekarang ya, di Tanah Suci itu. Yang menjadi murid Syekh Nawawi tidak hanya orang Indonesia, namun para pelajar dari berbagai negara, termasuk negara Hijaz. Selama mengajar, Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang guru yang komunikatif, simpatik, mudah dipahami penjelasannya, dan sangat mendalam keilmuan yang dimiliki. Dia mengajar ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir hadis, dan bahasa Arab. Di antara muridnya di Arab Saudi itu yang kemudian menjadi tokoh pergerakan setelah kembali ke tanah air adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri NU. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tahir Jamaluddin, Singapura. Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat. Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan. Kiai Haji Asy'ari, Bawean. Kiai Haji Tubagus Asnawi, Caringin, Banten. Kiai Haji Ilyas Keragilan, Banten.
Ki Haji Saleh Darat, Semarang, Ki Haji Najihun, Tangerang, Ki Haji Abdul Ghaffar, Tirtayasa, Serang, Ki Haji Tubagus Bakri, Sempur, Purwakarta, dan Ki Haji Daud, Perak, Malaysia, dan sebagainya. Nah, di samping itu, Syekh Nawawi juga banyak melahirkan murid yang kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di antaranya Al-Habib As-Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, Syekh Abdul Syattar Ad-Dahlawi, Syekh Abdul Syattar bin Abdul Wahab Al-Maki, dan sebagainya. Syekh Nawawi lebih banyak dijuluki sebagai Sayyid Ulama Hijaz karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah. Juga menjadi salah satu ulama paling penting yang berperan dalam proses transmisi Islam ke Nusantara. Pengalaman belajar yang dimiliki cukup untuk menggambarkan bentuk pembelajaran Islam yang telah mapan dalam Al-Jawi di Makkah. Dalam konteks keberadaan pesantren di Indonesia, Syekh Nawawi diakui sebagai salah satu arsitek pesantren. Sekaligus namanya tercatat dalam genealogi intelektual tradisi pesantren. Nama Syekh Nawawi tidak hanya terkenal di daerah Arab Saudi, akan tetapi juga di Syria, Mesir, Turki, dan Hindustan. Penguasaan yang mendalam terhadap ilmu agama dan banyaknya kitab karyanya yang sampai sekarang masih menjadi rujukan di mayoritas pesantren di Indonesia, menjadikan nama Syekh Nawawi dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Syekh Nawawi adalah ulama Indonesia paling produktif yang bermukim di Haramain. Selama hidup, karya Syekh Nawawi tidak kurang dari 99 buku maupun risalah. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 115 buah. Semua tulisan itu membahas berbagai disiplin ilmu atau kajian Islam. Beberapa karyanya yang masih terkenal sampai sekarang adalah Tafsirul Munir, Nasaihul Ibad, Fathus Somad Al-Alim, At-Tawsyih, Kasifatus Saja, Al-Futuhatul Madaniyah, Tanqihul Qaul, Nihayatuz Zain, dan sebanyak lagi karya-karyanya. Kemudian pemikiran penting daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam pendidikan sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia ini harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme dengan mencapai kemerdekaan. Ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dan para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Bagi Syekh Nawawi harus diwujudkan untuk menumpas kebatilan dan menghancurkan berbagai kezaliman dari bangsa kolonialisme. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Kiranya juga patut disejajarkan dengan jasa para pejuang kemerdekaan. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi itu di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan, baik agama dan jiwa nasionalisme, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka Snok-Hargonje, penasihat pemerintah Belanda saat itu, berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885. Kedatangan Snok ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Nah, berbagai pemikiran Syekh Nawawi dalam Tafsirul Munir sebenarnya menunjukkan gerakan pembebasan. Namun, karena bangsa kolonial tidak menginginkan ideologi yang membahayakan eksistensinya di Indonesia, Syekh Nawawi kemudian dituduh sebagai pengikut atau Asy'ariyah yang lebih condong ke Jabariyah. Padahal penafsiran yang diperkenalkan Syekh Nawawi bercorak
new classical atau penafsiran model ini tetap mempertimbangkan karya-karya ulama abad pertengahan, namun pada saat yang sama menunjukkan kondisi-kondisi kekinian. Kondisi ini bertolak belakang dengan penafsiran Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar yang lebih dipengaruhi pemikiran ideologi Mu'tazilah. Di bidang tasawuf, Syekh Nawawi memang tidak mengajarkan dan tidak melarang praktik-praktik tasawuf yang dilakukan para muridnya. Meskipun demikian, Syekh Nawawi menyarankan kepada masyarakat untuk mengikuti salah satu imam tasawuf. Bahkan dalam berbagai karya, Syekh Nawawi mengklaim sebagai pengikut Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi atau Sambas, sosok ulama yang berhasil mendirikan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sebagaimana gurunya itu, Syekh Nawawi adalah penganut sufisme yang digagas Imam Ghazali. Kemudian pemikiran fikih Syekh Nawawi lebih dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Sumber hukum Islam menurut Syekh Nawawi mencakup 4 hal, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tidak mengherankan jika kemudian Syekh Nawawi mengharamkan taklid bagi imam mazhab yang 4. Namun bagi para mujtahid fil mazhab, mujtahid mufti, namun bagi para mujtahid fil mazhab, mujtahid mufti, dan masyarakat umum, Syekh Nawawi mengharamkan bagi 3 golongan ini untuk berijtihad, tetapi mewajibkan untuk taklid. Mungkin ini penjelasan dan pemaparan yang saya dapatkan dari redaksi yang insya Allah kompeten. Semoga bermanfaat khususnya bagi warga negara Indonesia. Dengan sejarah-sejarah ini semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.